Ada tokoh nasional di pusaran proyek pembangunan BTS 4G. Tanya saja ke dia, jangan ke saya. Kan yang ngomong dia, ujarnya. Nah, Pak Joni. Nah, tuh udah ditantang gitu. Dengan bukti-bukti Pak Joni. Ayo Pak Joni, bisa Pak Joni. Yuk, Joni bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang Pak Joni J Plate, ya. Rupanya memang ya korupsi BTS ini benar-benar itu informasi kayaknya tentang adanya keterlibatan beberapa petinggi-petinggi. Ya, nah ini ada berita begini dari Gelora News. Ya, nyanyian Joni J Plate tentang korupsi BTS Kominfo, ada tokoh nasional terlibat. Nah, bernyanyilah Pak Joni. Yang keras, yang lantang, yang merdu, jangan takut bongkar Pak. Jangan takut bongkar semuanya. Nyanyi lu yang enak, kasih tahu sama rakyat. Siapa aja koruptor itu, nggak cuma lu gitu yang kena. Kesian kan lu kena borgol, yang lainnya mesti kena borgol juga yang nerima duit itu. Gitu kan Pak Joni? Kita baca dulu guys. Sebelum kita baca nih, gua mau nyalain rokok dulu. Kita baca dulu nih guys. Joni Gerard Plate tak menjawab pertanyaan wartawan Tempo yang dititipkan lewat pengacaranya Muhammad Ali Nurdin. Beliau hanya menyampaikan ada tokoh nasional, makanya minta dibuka semua pemegang saham perusahaan-perusahaan yang terlibat korupsi BTS 4G. Kata Ali Nurdin setelah menyambangi kliennya tersebut. Beberapa waktu lalu, sayangnya Ali Nurdin tak menjelaskan maksud kliennya. Kejaksaan Agung mengurung Joni Gerard Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika nonaktif di Rumah Tahanan Salemba, cabang Kejaksaan Agung sejak Rabu 17 Mei lalu. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station 4G, ya BTS 4G. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP menaksir kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai 8,03 triliun rupiah. Joni G Plate bukan satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Kejaksaan lebih dulu menjerat Direktur Utama Bakti Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak, dan tenaga ahli Human Development UDEF Universitas Indonesia Yohan Suryanto, Direktur PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Selasa lalu 23 Mei 2023,
Kejaksaan kembali mengumumkan tersangka ketujuh, yakni Windy Purnama yang ditengarai sebagai orang kepercayaan Irwan. Sepekan terakhir, isu seputar kasus ini pun menggelinding ke ranah politik. Pemberitaan media massa diramaikan oleh jawaban Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD atas pertanyaan awak media soal beredarnya informasi bahwa dana proyek BTS mengalir ke partai politik. Saya mendapat info itu dan saya sudah melapor ke Presiden, kata Mahfud dalam konferensi pers Selasa 23 Mei lalu. Ini hukum murni, hukum nanti yang menentukan itu. Nah, berarti Pak Mahfud lempar bola aja nih. Dang, diumpanin umpan lambung. Dang, siapa aja yang nyambut tuh bola. Pinter juga Pak Mahfud ya. Mahfud yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri Kominfo sejak Jumat pekan lalu mengatakan tak akan ikut campur dalam urusan politik. Dia hanya menegaskan telah meminta jajarannya agar mempelajari laporan BPKP sehingga dapat ikut menelusuri aliran uang proyek yang diduga diselewengkan. Inspektorat Jenderal Kominfo dapat mengetahui siapa saja pihak yang wajib ditagih mengembalikan uang negara itu, kata Mahfud. Uang itu harus dikejar. Ayo lu. Pak Mahfud keren juga aja. Iyalah, pintar. Jadi nggak ada urusan politik karena memang Pak Mahfud juga punya kepentingan politik ya. Tapi lempar bola aja, nyaut semua nih. Wah, iya keren. Keren. Pokoknya Pak Joni nyanyi aja deh ya, nyanyi aja. Rakyat memang kepingin Pak Joni nyanyi kok. Iya. Aduh. Kejaksaan Agung telah mengantongi seabrek nama dalam penyidikan kasus ini. Beberapa diantaranya mencuat dalam kesaksian Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti yang menjadi tersangka sejak awal Januari lalu. Nyanyian anak buah Joni Plate pula lah yang sebelumnya ikut memperkuat keyakinan penyidik untuk menjerat sang menteri. Anak buahnya sendiri. Ya begitulah kalau kumpulannya kumpulan dunia gitu. Sumber internal di Kejaksaan Agung mengungkapkan salah satu nama yang ditanyakan penyidik kepada Anang adalah Muhammad Yusrizky Mulyawan. Kepada penyidik, Anang mengaku mengenal Yusrizky sejak 2018 dalam pekerjaan BTS Universal Service Obligation USO, proyek menara lain yang menggunakan dana setoran dari operator telekomunikasi kepada Bakti. Menurut penyidik, Anang juga mengaku pernah diminta oleh Menteri Joni agar bertemu dengan Yusrizky pada awal 2021 untuk membicarakan peluang bisnis yang bisa dikerjasamakan dalam proyek BTS 4G. Proyek itu bisnis. Bisnis itu proyek. Kalau sudah berbicara tentang proyek dan bisnis pasti bicara soal untung. Yang jadi masalah adalah uang rakyat ini. Tolonglah, kalian udah digaji sama rakyat, jangan cuma cari untung dari proyekan-proyekan sampingan, kan akhirnya kena lu. Nah, cuman karena lu udah kena, ya udah Pak Joni langsung aja nyanyilah yang lantang, yang merdu, yang lantang. Rakyat menyukai nyanyian lu, asal lu bongkar semuanya. Nah, Anang hanya menyatakan sempat bertemu dengan Yusrizky belakangan dan mendapat informasi bahwa kenalannya itu sedang menjajaki bisnis dengan 3 konsorsium pemenang proyek BTS 4G. Anang bilang tidak mengetahui perkembangan selanjutnya, kata sumber itu di Kejaksaan Agung tersebut. Ya. Ini beritanya panjang guys, ya. Ya, beritanya panjang ini. Beritanya panjang banget ya. Ini disebut juga Bambang Pacul loh ya. Waduh. Ntar ini panjang banget, kita baca aja deh ya. Kita nggak baca komentar netizen ya. Ya, aduh. Ini mana ini? Muhammad Yusrizky Mulyawan yang dimaksudkan penyidik tersebut adalah Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Kadin. Pada 13 Maret lalu atau sepekan setelah meminta keterangan Anang, Kejaksaan Agung juga memanggil Yusrizky untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Kala itu Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan pemanggilan Yusrizky berhubungan dengan penyidikan kasus BTS 4G. Namun Kuntadi saat itu menyatakan tidak bisa menjelaskan detail hubungan Yusrizky dengan kasus dugaan korupsi ini. Karena termasuk materi penanganan perkara, kami belum bisa menyampaikan, kata Kuntadi dalam konferensi pers pada 13 Maret lalu. Tapi yang bersangkutan kami panggil, pasti ada urgensinya. Bekas petinggi sebuah lembaga
negara yang mengikuti kasus ini menyebutkan Yus Rizky adalah benang merah menuju aktor lain yang ikut kebagian dana proyek BTS 4G. Dia pemasok sistem daya di bisnis menara telekomunikasi, ujarnya. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, PDTT, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, menjabarkan spesifikasi dalam pengadaan BTS 4G bermasalah ini. Paket pekerjaan yang akan digarap konsorsium pemenang tender sudah mencakup penyediaan dan pembangunan menara, sistem daya, dan transmisi. Biaya untuk penyediaan sistem daya sudah mencakup kelistrikan PLN dan panel surya. Di platform LinkedIn, Yus Rizky memang mencatat pengalamannya di beberapa perusahaan yang berhubungan dengan penyediaan power system. Namun sejak Agustus 2017 hingga sekarang, posisinya tercatat sebagai Managing Director Basis Investment Indonesia. Basis Investment merupakan nama merek PT Basis Utama Prima. Akta terakhir perseroan tertanggal 19 Juli 2022 mencatat nama Muhammad Yus Rizky Mulyawan sebagai direktur. Sebanyak 99,9% saham PT Bakti Utama Prima dikempit oleh Hapsoro, pengusaha yang juga suami Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani. Lu suami Puan ada di BTS. Iya, suami Puan ada di BTS. Sisanya digenggam PT Muhammad Mangkuningrat. Di Bursa Efek Indonesia, nama PT Basis Utama Prima mentereng sebagai perusahaan investasi. Perseroan mengempit 12,22% saham PT Rukun Raharja Tbk Raja, yang sahamnya juga dimiliki Hapsoro sebanyak 28,51%. September tahun lalu, Basis Utama Prima juga memborong 45,71% saham emiten properti PT Sanur Hasta Mitra Tbk Mina. Selain itu, perseroan menguasai 12% saham PT Singaraja Putra Tbk. Waduh. Suami Puan tersebut juga memang benar informasi ini. Ngopi lu enak, siapin kopi. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto berharap penanganan kasus dugaan korupsi BTS 4G tidak berangkat dari spekulasi. Harus dibuktikan. Kalau ada yang menyatakan ada aliran dana ke partai, ya buktikan, kata politikus PDIP itu di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Kamis 25 Mei 2023. Iya, buktikan Pak Joni. Ditantang buktikan. Bambang Pacul, begitu dia biasa dipanggil, juga berharap publik menunggu hasil pemeriksaan kejaksaan. Dia memastikan Komisi 2 DPR yang membidangi hukum akan memanggil kejaksaan jika penyidikan terlalu lama mengungkap kasus ini. Seperti dulu kasus Pak Sambo, spekulasinya banyak. Ketika dibuka, clear semua. Jadi rapat dengan Komisi 3 itu bisa dijadikan clearance, ujarnya. Iya, Pak Bambang Pacul, siap. Asal Pak Bambang Pacul waktu dengan kejaksaan jadi wakil rakyat ya Pak. Jangan jadi wakil partai. Wakil rakyat lah, ya Pak ya. Jadi kalau wakil rakyat itu Pak, yang mana yang benar gitu. Jangan cuma karena pesanan ya Pak ya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengatakan penyidik tak bisa begitu saja menindaklanjuti informasi yang bersumber dan validitas datanya belum benderang. Penegak hukum, kata dia, harus mencari alat bukti yang valid sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu Ketut ogah mengomentari pernyataan Johnny Gerard Plate lewat pengacaranya yang menyebut ada tokoh-tokoh nasional. Ya, kok enggan? Ada tokoh nasional di pusaran proyek pembangunan BTS 4G. Tanya saja ke dia, jangan ke saya. Kan yang ngomong dia, ujarnya. Nah, Pak Joni. Nah, tuh udah ditantang gitu. Dengan bukti-bukti Pak Joni. Ayo Pak Joni, bisa Pak Joni. Yuk, Joni bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Kendati demikian, Ketut memastikan penyidik terus mendalami peran masing-masing saksi dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya. Kalau sumbernya jelas, data dan faktanya mendukung satu proses pembuktian, kami tidak masalah, ujarnya. Nah, ini sekarang tinggal Pak Joni aja. Pak Joni, gas! Gas Pak Joni, nyanyilah. Bernyanyilah yang lantang Pak, yang merdu. Kita sebagai rakyat mendukung, masa Pak Joni doang yang diborgol. Yang lain ada nama Mbak Puan di situ ya. Waduh. Nama suami Mbak Puan ya. Ya kan suami ya. Ya begitu ya. Waduh. Iya, nyanyi. Kita siapin kopi. Yuk, Pak Joni bisa yuk. Dah, gitu aja dari gue, guys. Kalian share ini, guys, biar Pak Joni makin semangat nyanyi. Masa Pak Joni doang yang diborgol?
Hah, yang lain juga dong, yang salah-salah juga. Jangan mau sendirian, Pak. Gua Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap akan bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Joni, nyanyi dong, nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.